Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotiful Umam, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies, Kajian Timur Tengah. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi informasi, yakni saya akan mencoba mereview salah satu artikel dari guru kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Video ini juga kami buat tentunya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah studi hadis yang diambil oleh beliau. Yang mana link artikel nanti akan kami taruh di deskripsi. Baik, mari kita mulai. Judul dari artikel tersebut ialah hadis-hadis tentang ajaran doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi musibah dan cobaan kesehatan. Baik, yang pertama, doa bagi umat Islam. Untuk kita sebagai orang Muslim tahu bahwa yang namanya doa ini tidak hanya sekedar permohonan, tidak kita memohon lantas selesai, tidak. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, bahwasanya dengan berdoa ini adalah sebuah ekspresi pengakuan diri kita sebagai abdul, sebagai hamba. Selain itu, dengan berdoa kita juga seharusnya sadar bahwa kekuatan sejati tak lain ialah dari Tuhan, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik nih, kita sedang diuji dengan yang namanya wabah ya. Bahkan tidak hanya negara kita, negara lain, negara besar entah kecil, bahkan seluruh dunia ini lagi bersama-sama menghadapi sebuah cobaan ya yang berupa wabah. Nah, saya tahu dan saya yakin bahwa kalian tentu tidak asing dan sangat tahu dengan wabah ini. Apa itu? Yakni wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini tentu tidak bisa dianggap remeh ya, karena faktanya telah berimbas banyak pada masalah atau pada persoalan-persoalan ekonomi, kemudian sosial, budaya, bahkan juga berimbas pada permasalahan keagamaan. Bahkan dikatakan sebagai ikhtiar dalam rangka memutus mata rantai penyebarannya, beberapa kegiatan keagamaan yakni secara berjamaah pun untuk sementara waktu harus diadakan. Jadi harus dilakukan individu di rumah masing-masing. Kemudian bagaimana sih kita sebagai umat Islam ini menafsiri sebuah wabah atau sebuah penyakit? Baik, bagaimana kita menafsirinya? Yang pertama, kita harus tahu dan kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia, kita tetap harus atau berkewajiban ikhtiar dalam rangka mawas diri atau menjaga diri. Yang kedua, tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintahan. Yang ketiga, nah ini yang sering kita lupa, bahwa ada ikhtiar lain ya, tidak melulu ikhtiar lahiriah, yakni dengan kita memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Tapi ada satu ikhtiar yang kita sering lupa. Nah, kemudian dalam infografis saya coba petakan menjadi dua. Yang pertama adalah ikhtiar lahiriah, yang kedua yakni ikhtiar batin. Ikhtiar lahir tentu kalian sudah tahu dan di mana-mana sudah disebarkan, sudah dikeluarkan dengan melaksanakan atau mematuhi 3M. Ini tidak perlu saya paparkan lagi, itu tetap wajib kita patuhi sebagai ikhtiar lahiriah. Namun yang kedua yang ingin saya garis bawahi dari artikel ini yang menarik adalah ada ikhtiar batin, terlebih kita sebagai orang Muslim. Ya, jangan sampai kita melupakan komponen ini. Ya, komponen lahir, komponen batiniah ini. Bahkan guru kami dalam suatu pengajian itu istilahnya memberi sindiran yang luar biasa kepada kami ya, bahwasanya di poster-poster itu kita seakan-akan kehilangan keyakinan kita, jati diri kita sebagai seorang Muslim, ya kan? Dalam memerangi wabah ini seakan kita lupa bahwa kita seorang Muslim. Kita ikhtiar terus secara lahiriah, mematuhi protokol, kemudian berdiam diri di rumah, kemudian menjaga makanan-makanan yang istilahnya bergizi baik ya,
Tapi kita lupa dengan satu ikhtiar, yakni ikhtiar batin. Apa itu teman-teman? Yakni doa. Banyak sekali hadis Rasulullah yang telah mengajarkan kita doa-doa yang dianjurkan oleh beliau ketika menghadapi cobaan atau dalam hal ini musibah atau wabah. Dalam artikel ada doa yang pertama, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Ini penulis mencoba kutip ya dari hadis riwayat Abu Dawud yang bunyi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wasayil arqam. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit-penyakit lain yang tentunya mengerikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian ada satu doa lagi yang coba penulis kutip, dan ini saya garis bawahi juga ya. Hadisnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Doanya mohon maaf ya, doa dalam hadis tersebut bunyinya, langsung saya potong aja biar nggak kebanyakan di penjelasan di samping. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya kurang lebih dengan atas nama Allah yang tidak ada satupun di bumi dan juga di langit yang bisa memberikan mara bahaya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, yang menarik dari doa ini adalah ada satu cerita yang ini terdapat di kitab Fadhailus Shahabah, di mana ada salah seorang sahabat dikisahkan dalam kitab tersebut mencoba menguji kekuatan doa ini. Luar biasa ya, inilah keutamaan para sahabat. Namanya ialah sahabat Khalid bin Walid. Beliau tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau merupakan panglima yang ulung ya dalam medan pertempuran, bahkan dikatakan dalam 100 pertempurannya itu tidak pernah mengalami kekalahan. Nah, ini panglima yang luar biasa. Suatu ketika diceritakan bahwa beliau sedang ada di Persia, kemudian mendengar salah satu sahabat bahwa Nabi ini mempunyai salah satu doa yang luar biasa. Redaksi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, asmi sayang filadi wal sama wa huwa samiul alim. Bisa teman-teman lihat di samping. Kemudian beliau ingin menguji, coba ada nggak sih racun yang paling berbahaya di tanah ini gitu. Kemudian ada salah seorang penduduk daerah yang singkat cerita memberikan ini racun yang paling bahaya, paling mengerikan di negeri ini. Kemudian beliau coba dengan namanya sahabat ya, dikatakan atau mungkin kalau bahasa bahasa ringannya ingin menguji doa ini. Beliau berdoa dengan doa tersebut, kemudian bismillah dengan izin Allah, beliau minum, dan luar biasa beliau tidak terinfeksi. Beliau tidak terkena racun sedikit pun, padahal racun ini adalah racun yang paling berbahaya. Nah, semoga dengan sedikit cerita tersebut bisa menggugah diri kita ya. Kita lebih termotivasi lagi untuk jangan lupa berikhtiar batin. Protokol kesehatan tetap dijalani, tapi kita sebagai umat muslim ada satu kewajiban yang tidak boleh lupa, apa itu? Ikhtiar batin dengan memperbanyak doa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.